Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saripati Virtual. Kita sekarang berada di mana? Di Pati. di kebunnya Mas Cos, alias siapa? Nama siapa, Mas? Heri Siapa? Santo. Heri Santoso. Heri Santo. Kita bisa melihat betapa banyak pohon, apa ini namanya? Melon ya? Melon sudah berbuah banyak. Ini kalau boleh tahu, Mas Heri sudah menggeluti bidang pertanian sudah berapa lama, Mas? Kalau pertanian sih udah lumayan lah, dari tahun 2017. 2016 2017. Cuma kalau melon baru 2 kali ini kan. Oh, Baru masih belajar. belajar ya. Makanya ini tanamannya belum maksimal. Oh, sudah lama Mas berarti Mas ya. 2016 sampai 2024 ya. Kalau untuk serius ke tanaman lah, kalau sekedar nanam 1-2 di pekarangan sih udah lama lah. Oh, berarti sebelumnya pernah ya Mas ya? Sebelum nanam melon ini sudah pernah nanam ya? Dia nanam timun, nanam cabai, terong, jahe. Oh, gimana Mas? Di sini juga Di apa? Kalimantan tapi. Wow, ternyata pernah di Kalimantan. Oh, berarti dapat ilmu ini kira-kira dari Kalimantan, Mas? Dari Kalimantan, tapi dari orang-orang Jawa juga. Oh, alah, berarti orang Jawa merantau di Kalimantan, jadi petani di sana. Mas Heri dapat ilmunya dari sana ya, Mas ya? Iya. Dan diaplikasikan di rumah sendiri, di desa Nyoba-nyoba. sendiri ya, Mas ya? Pulang kampung nyoba-nyoba. Oh, ini kalau boleh tahu ini nanam apa namanya ini? Melon ini udah berapa lama, Mas? Ini Maksudnya? bisa tumbuh segede ini. Ini ya usia sekitar 40 harian. Oh, ini udah 40 hari ya? Sekitar 40 harian. Tapi udah gede ya, Mas ya? Apa masih kecil nih? Dia masih bisa besar lagi nanti. Paling sekitar 2 mingguan lagi lah. Bisa dipanen. Oh iya. Kira-kira ini bisa dipanen 2 minggu lagi ya? Sekitar 2 mingguan 2 minggu lagi. lagi. Wah, mantap Mas. 2 minggu sampai 3 minggu lagi. Wah, ternyata ada semangka juga ya Mas di sini, Mas. Semangka kemarin buat sulaman kehabisan bibit, dikasih semangka. Oh. Wah, berarti ini kalau bisa saya katakan semacam tumpang sari ya, Mas? Sari ditumpangi. Oh, sari ditumpangi. Wah, kasihan tuh sari ditumpangi. Orang apa namanya kehabisan bibit pas waktu sulam, adanya semangka udahlah. Sulam itu kalau saya boleh tahu itu teknik apa, Mas? Dalam dunia pertanian. Ini kalau ada yang mati kan, daripada tidak ditanami kan ditanam lagi. Sayang itunya lahannya. Lahan cuma sedikit ya, dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Oh gitu. Berarti ini di apa namanya, di teknik sulam ini ada 2 buah ya Mas? Iya, kemarin sulam apa namanya melon, cuma saking banyaknya yang mati ya udahlah, sampai kehabisan itu bibit melonnya. Dikasih bibit semangka. Kalau boleh tahu ini bibitnya dari mana Mas? Beli atau? Beli online kemarin. Beli online? Oh ada ya Mas di online ya? Kalau untuk jenis kemarin nyoba yang pertiwi dari benih pertiwi. Benih pertiwi? Benih pertiwi anti. Nyoba-nyoba katanya di sini yang paling laku itu. Dari mana Mas? Kalau saya boleh tahu Mas itu Mas. Apanya? Benihnya dari mana Mas? Benih lokal. Benih lokal ya? Benih lokal. Benih lokal kalau kita bandingkan dengan benih dari Impor. Impor itu? Kalau impor tuh biasanya tuh susah kalau ditanam di open field kayak gini. Biasanya mereka tuh maunya di greenhouse. Oh, di house ya? Semacam kayak rumah kaca gitu ya Mas?
Iya, ini sekarang kan lagi rame di sini, daerah sini kan greenhouse melon. Oh. Nah, itu biasanya mereka nanamnya yang bibit dari impor. Oh, iya. Kalau untuk pasar tradisional itu biasanya benih-benih lokal ya, ini Pertiwi, jenisnya Sky Melon. Oh, kalau yang ini jenisnya Sky Pertiwi ya? Melon, Pertiwi, Pertiwi. yang daging putih. Daging putih ya. Oh, kalau semangkanya Mas, jenis apa Mas semangka? Semangka kemarin ini nyoba-nyoba Pertiwi juga, Black Oh. Orange. Pertiwi. Sisa tanaman yang kemarin itu masih ada separuh buat itulah, buat sulam. Soalnya pasar di sini ini yang paling laku katanya kan Pertiwi. Untuk melon tuh Pertiwi Anvi itu. Untuk Black Orange juga dari Pertiwi juga yang lumayan laku cepat di sini. Kita pun masih belajar, masih nanya-nanya soalnya belum tahu pasaran sini. Masih baru juga di Jawa soalnya. Kalau saya boleh tahu ini sudah pernah panen atau belum Mas? Tanaman pertama kemarin gagal kena keriting. Keriting. Heeh. Apa itu keriting Mas? Urat kena ini banyak kutu kebul. Soalnya nanamnya di bulan berapa kemarin? Bulan 11 pas bulan berapa pokoknya pas panas-panasnya kemarin tuh lah. Oh, wah sayang sekali Mas ya. Banyak kena keriting pas sudah mau panen, banyak kena bakteri soalnya masih belajar ya, biasalah. Berarti tidak ada yang bisa dijual Mas? Ya paling sekitar 30%-nya 30% itu bisa dari dijual. populasi tanaman. Oh, yang 70% gagal? Gagal. Wah, sayang sekali Mas ya. Tapi ya masih lumayan bisa balikkan modal soalnya semuanya dikerjakan sendiri. Oh iya, betul Mas. Kebun sendiri, dikerjain sendiri, dijual sendiri. Iya. Kalau nggak laku atau gagal panen, dimakan sendiri ya Mas. Dimakan sendiri. Mantap Mas. Mas, ini saya lihat kok daunnya pada kering ya Mas. Ini kenapa Mas? Ini kemarin teledor. Telat penyemprotan fungi. Jamur masuk. Sekali saking paniknya udah semprot dosis tinggi. Terus kebetulan tangki semprotnya itu masih gantian sama punya orang tua sama bapak. Dia punya tanaman di sawah tuh, mau nanam nyemprot itu keong. Sisanya tuh lupa nyuci, saya lupa nyuci, akhirnya kena itu obat keong tuh. Overdosis dia. Oh, berarti bekas obat keong itu kecampur sama ikut obat kesemprot yang dipakai untuk ini Mas. Untuk nyemprot. Padahal cuma ya? sisanya sedikit ya tuh. Itu pakai apa Mas nyemprotnya Mas? Semprot sini pakai antrakol kalau fungisidanya, kalau pasti insektisidanya pakai plenum sama tembakau bikin sendiri. Tembakau buat rokok itu Mas. Rokok. Wah, itu berarti sebuah inovasi ya? Ya sini udah biasa sih orang-orang pakai itu tembakau. Oh, berarti sudah menjadi semacam apa ya? Itu loh, kearifan lokal lah. Iya. Obat kearifan lokal penduduk desa Mojolaweran. Biasanya sih pakai timida sama abamectin tuh biasanya. Cuma ini mau nyoba yang lain. Oh, kalau saya boleh tahu obat itu disemprot berapa kali seminggu atau sebulan Mas? Biasanya 3 hari sekali. Kemarin puasa itu agak terlambat itu. Gara-gara awal nanam tuh jamur tuh enggak masuk. Antisipasi saya terlalu terlambat. Jadi sekali jamur masuk dah panik. Semprotnya asal-asalan, overdosis dia. Oh, karena kepanikan itu Mas ya? Panik. Intinya kalau tanaman kayak gini kan nggak boleh panik sebenarnya. Harus relax Mas ya? Santai gitu ya? Kalau panik ya kayak gini jadinya. Ya namanya juga masih belajar ya. Mau gimana lagi?
untuk kedepannya lah. Ini masih bisa diselamatkan apa enggak, Mas? Daun-daun begini, Mas? Sepertinya sih 50-50. 50-50 ya. Nanti mau disemprot ya, Mas? Atau mau dipotong, Mas? Daun-daun begini, Mas? Mau dipotong, mau dibuang. Mau dipotongin ya? Nah, kalau yang udah gosong gini udah nggak bisa lah. Harus dipotong ya? Dibuang paling. Oh. Tunggu pucuk-pucuknya. Oh. Ini pucuknya pun udah mulai ini. Soalnya buahnya udah agak besar. Iya. Sayang sekali, Mas, nih daun kan ini ya, klorofil ya. Ya intinya kalau nanam melon itu sebenarnya jaga daunnya sebenarnya. Untuk buah bisa besar, buah bisa manis itu kan daunnya. Menjaga daun supaya tetap hijau ya, Tetap Mas ya? hijau. Kalau bisa hijau sampai panen. Wow. Itu buahnya biasanya super. Rasanya pun manis. Kalau daunnya kayak gini nih harapannya kecil. Oh, aduh. Tapi setidaknya ya masih panen lah. Biarpun Tidak 100% Mas ya? enggak masuk grade A. Oh, iya. Berarti di downgrade, Mas ya? Turun ya grade-nya. Iya. Tapi paling tidak masih Bisa bisa panen. Walaupun mungkin tidak 100% apa namanya? Sesuai yang diharapkan lah, ya. kurang memuaskan. Mas Heri, ini saya lihat tanaman melonnya banyak sekali ya, Mas. Ini kalau boleh tahu jarak antar nanam melonnya berapa meter, Mas? Atau berapa senti gitu, Mas? Jarak kalau antar bedeng apa antar tanaman? Kalau untuk antar tanaman ini kemarin beli mulsa udah ada itunya, udah ada lubangnya, jaraknya 5. Ini pun mulsa bekas nanam semangka kemarin di sawah. Oh, Udah 3 kali berarti mulsanya ini. Udah ada lubangnya dari sananya tuh 55 cm ya, jarak antar lubangnya. Kalau ini kebetulan jarak bedengannya ini terlalu sempit. Sebenarnya terlalu memaksa ini, soalnya lahannya terlalu kecil, nyoba-nyoba maksa nanam banyak. Jadi ya terlalu sempit sih kayaknya ini jarak antar bedengnya. Idealnya berapa, Mas? Antara bedeng nih? Kalau Jarak kata teman-teman sih kalau jarak antar bedeng nih paling enggak 60 cm lah. 60 cm ya? 60 cm. Ini kemarin saya bikin 40 sampai 50. Oh. Terus lebar bedengannya ini pun saya bikin 70. Kalau yang bagus itu kan lebih lebar. 90 sampai 1 meter itu biar lebih bagus. Soalnya ini double row nanamnya. Double row. 2 lubang per bedengan. Iya. Oh, berarti ini memang karena lahan sempit, Mas ya, dimaksimal mungkin ya? Nyoba-nyoba Dimaksimalkan biar mungkin. populasinya banyak, agak maksa sebenarnya. Makanya penyakit pun banyak, jamurnya pun subur. Pas kemarin banyak hujan tuh jamur langsung subur. Soalnya kelembapan tinggi kalau nanam terlalu rapat kayak gini. Ini pun ke 1 lubang kebanyakan kasih itu 2 tanaman. Wah, seharusnya berapa, Mas? 1 lah. 1 ya? 1, yang bagus 1. Oh, iya. Ini satu bedeng ada berapa? Ini, Mas, berapa tanaman ya, Mas? Ini bedengannya enggak panjang, paling sekitar 40. 40 ya? Kali 2 berarti, Mas? 2 row enggak, ya? 20 kali 2. Oh, 20 kali 2 ya? Itulah, saking kepengennya dapat banyak. Oh, iya. Diisi 2-2 lalu kelembapan terlalu tinggi. Jadinya jamur mudah masuk. Iya. Soalnya musim hujan. Kalau kemarin yang nanam pertama tuh jamur enggak ada masuk sekali. Cuma kutu kebul ini yang parah kemarin tuh, makanya keritingnya enggak bisa diatasi. Bahkan yang tanam kemarin tuh semprot hampir setiap hari, selang 1 hari itu kutu kebulnya masih enggak mampu diatasi. Berarti gimana, Mas, cara mengatasi kutu kebul lebih efektif gitu? Kalau kata teman-teman sih kemarin yang pas nanam pertama itu memang lagi musimnya kutu kebul. Yang pas kemarin sebelum ini nih. Kalau ini kutu kebul ada baru-baru ini, baru masuk ini kutu kebul. Kena lebaran kemarin, berapa hari ya tinggal enggak diurusin,
itu kebul masuk, jamur masuk, itu kebul masuk. Hama yang lain pun lumayan nih, oteng-oteng namanya itu yang Oteng-oteng. pas di awal tuh. Pas di awal tanam oteng-oteng terlalu banyak, makan buah, makan pucuk. Jadi buah yang jadi ini banyak yang di itu di ruas atas, ruas bawahnya kena makan oteng-oteng. Oh, Banyak ditinggal mancing sih kemarin tuh gara-gara banjir. oh, punya hobi mancing juga ya Mas ya? Heeh. Wah, banyak hobi nih Mas. Hobi nanam sekaligus mancing. Wah, mantap Mas. Mas Heri, ini ada buah melon 2 ya Mas? Itu Ini kembar kayak tuh kalau orang kembar ya? bilang. Ini memang melon itu wajib atau seharusnya dia berada pada ruas berapa Mas? Ditumbuhkan. Gitu. Tergantung selera sih sebenarnya. Kalau yang biasanya orang-orang sini terus di ruas kelima, keenam itu udah dinaikkan. Kemarin tuh pun ngejar di ruas 6, 7 sampai 8 paling. Cuma ini enggak tahu kemarin agak lambat, yang bawah enggak keluar. Kalaupun keluar pun kena oteng-oteng. Oh, ramai tadi Mas ya? Jadi ya udah senyantelnya lah sejadinya. Ada yang sampai pucuk baru jadi. Oh. Berarti dalam satu tanaman ini bisa membuahkan berapa buah Mas? Kalau itu tergantung pohonnya, suburan pohonnya. Idealnya berapa Mas? Idealnya 1. Kalau mau bagus semua 1 udah cukup. Oh, 1 Mas. 1 buah 1 Mas. 1 pohon 1. Kalau mau hasil yang maksimal lah. Kalau mau, soalnya ini kan dicabangkan cuma 1. Kalau kita nanamnya single, biasanya yang pakai sistem single row itu 1 bedeng 1 tanaman itu mereka kan biasanya ini apa? Dicabangkan 2. 1 cabang 1 buah. Kalau ini saya nanamnya double row, enggak pakai 1 cabang. Jadi ya 1 pohon 1 buah. Kalau ini pas ada 2 Mas ya, kebetulan ya. Ini buah kembar, nyoba lah dibikin 2. Soalnya dari nengok daunnya pun lumayan bagus kemarin pas awal-awal sebelum kena jamur tuh. Oh iya, ini lumayan nih, paling kuning-kuningan dikit lah. Masih toleransi kali ya. Ini nanti rencana mau disemprot juga. Soalnya kalau enggak semprot secara intan ini bahaya ini. Cepat penyebarannya ini. Jamur-jamur kayak gini. Kalau orang bilang sih dauni mildew. Apa Mas? Jamur trotol. Trotol. Bukan tromol ya? Trotol. Dauni mildew apa namanya? Bahasa Latinnya tadi ya. Bahasa orang barat. Mas, loh. Ini kok buah ini apa? Semangka ya Mas? Melon itu. Melon ya? Melon kok dibuangin aja ini Mas? Kenapa Mas? Ya itu tadi apa satu rencananya 1 buah apa 1 pohonnya 1 buah. Ini pun bentuknya tidak bagus. Biasanya bentuk tidak bagus ini sampai besar pun tidak bagus. Oh, ini namanya mungkin penyoltiran Mas ya? Sortir. Disortir ya? Nah, kalau kayak gini, nah ini tidak jadi kuning dia warnanya. Lama-lama dia menguning kering, sudah diambil. Kalau ini bentuknya kurang bagus. Berarti harus dibuang Mas? Atau kasih siapa itu, kasih bebek itu? Boleh kalau mau bebek. Kasih kambing biasanya yang suka tuh. Kambingnya? Tapi tetap harus ada yang jadi tumbal ya istilahnya ya? Iya. Dia kan setiap ruas kan keluar apa namanya? Keluar bakal buah biasanya. Kalau tanamannya bagus. Keluar bakal buah harus dipilih lah mana buah yang bagus. Kebetulan ini kemarin banyak yang nggak jadi bakal buahnya. Jadi ya sedapatnya buah yang kurang bagus pun dinaikkan digantung. Daripada tidak dapat buah. Wah, ini besar sekali Mas ini Mas. Ini jangan-jangan pakai ini silikon nih. Silikon. Ini siap panen Mas? Belum, masih lama juga. Oh, belum ya? Belum. Cuma ini memang kalau di ruas bawah dia kan udah cukup tua, kalau cepat tua daripada dengan di ruas atas. Keluarnya awal-awal yang lain kan
kalau di ruas atas kan keluarnya agak lambat. Jadi dia udah besar sendiri. Tapi memang bagus di bawah atau di atas sebetulnya Mas? Ya kalau mau cepet sih yang di bawah. Cuma yang di bawah tuh ya kayak gini lah. Ada resiko-resiko nggak Mas? Resikonya nempel ke ini apa? Nempel ke tanah. Resiko kalau Susah nempel? digantung. Oh. Resikonya kalau curah hujan tinggi biasanya jamur masuk. Wow. Busuk. Iya. Makanya apa tanaman melon ini memang idealnya ditaruh di ruas berapa sih? 5 ya Mas? Kalau yang orang-orang bilang sih yang bagus sih antara 6 sampai 8. Terus kalau yang di atasnya itu antara berapa? 13 sampai 15 nggak berapa. Kalau daerah sini sih rata-rata antara 6 sampai 8. Oh, mungkin itu tadi Mas ya untuk menghindari ketika banjir itu ya. Banjir apa? Jamur masuk. Nah, ya. kalau di bawah 6 kan susah digantung. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Ruas ke-7 masih nempel. 7 masih nempel Mas ya? Soalnya ini yang bawah ini jarak antara ruasnya terlalu Terlalu mepet. terlalu dekat. Oh iya, benar Mas. 1 5 7 ya? 7 ini 1 2 3 4 5 6 7. 7. Yang lain tuh ada yang sampai hampir 20 kali, 20. Soalnya lambat itu jadinya. Banyak enggak jadi. Oh. Di sini kendalanya memang itu apa namanya? Lebah tuh jarang masuk. Lebah yang masuk sedikit. Yang untuk membantu polinasi kan di sini lebah. Oh, lebah. Karena tanaman terlalu rapat, angin pun kurang membantu kalau polinasi. Lebih mengandalkan lebah sih. Tapi lebahnya jarang masuk. Jadinya, buah pun enggak serentak jadinya. Oh, gitu. Makanya ada yang besar, ada yang masih kecil. Ini panennya nanti pun enggak serentak juga. Iya. Tapi ya nggak masalah, soalnya mau dijual sendiri, mau diejar sendiri. Kalau dijual ke pengepul ini susah. Susah. Panennya enggak serentak. Tadi ada Mas Heri bilang polinasi. Apa itu Mas polinasi? Polinasi perkawinan. Dia kan kalau buah betinanya kan harus dikawinkan sama sebusari. Oh gitu ya. Kalau di greenhouse kan biasanya dia polinasinya manual, pakai bantuan manusia. Kalau ini satu-satu. Kalau ini kemarin ada beberapa yang bikin polinasi manual. Ada yang karena udah terlalu capek puasa juga udah saya biarkan. Makanya jadi-jadinya lah, ada yang jadi di ruas bawah, ada yang jadi di ruas tengah, ada yang jadi di ruas atas. Pruning pun kemarin sempat lambat. Jadi ya yang jadi di ruas pucuk-pucuk itu pruningnya telat. Pruning. Ada istilah lagi tuh Mas. Pruning itu apa Mas? Pruning ini kan kalau melon ini kan apa namanya? Kalau mau naikkan satu cabang itu cabang-cabang tunas airnya itu dipotong semua, pucuk-pucuknya misalkan satu daun kayak gini. Nah, ini dipotong misalkan 1 daun biasanya saya tuh. Tunas-tunas airnya dihabiskan semua. Tinggal satu Mas ya? Sisakan 1 daun biar untuk mengantisipasi jamur masuk. Oh iya, ini juga banyak Mas nih jamur Mas. Ini kering ya Mas ya? Kering. Kalau kering gitu udah enggak bisa lagi. Mas Heri, ini saya mau tanya soal metode pemupukan tanaman melon dan beberapa semangka kali ya. Gimana Mas Heri ini? Kalau melon sama semangka itu sebenarnya beda kalau pemupukan. Saya masih mencari dosis tepatnya. Kalau semangka kan lumayan banyak dia itu. Sejauh ini gimana Mas? Sejauh ini Mas? Kemarin yang tanaman pertama tuh ada juga selingan semangka juga di sini. Saya kasih pupuknya tuh sama antara melon sama semangka. Semangkanya enggak mau naik, enggak mau besar. Soalnya pengalaman nanam semangka tuh pupuknya lumayan, dosisnya lumayan banyak. Daripada melon ya? Dia
untuk air sama pupuknya tuh kalau semangka mau banyak untuk ngejar bobotnya. Kalau melon ini kalau dikasih pupuk terlalu banyak ini kebanyakan malah pecah. Soalnya saya masih kalau pupuk itu saya masih menggunakan NPK 16, masuk kandungannya N-nya masih lumayan. N itu apa mas? N kan nitrogen sama kali. Kalau udah pembesaran buah gini biasanya kan unsur K-nya yang dibanyakan. Unsur kaliumnya mas ya? Untuk manis buah juga. Jadi kalau awal itu semuanya mas? Kalau awal cukup NPK udah cukup, NPK 16 tuh. Kalau enggak ada NPK 16, NPK 15 yang subsidi itu udah bisa juga. Ini kemarin malah pas awal-awal tuh pupuk cuma sedikit, soalnya di sini nih saya lihat tuh banyak sekali kandungan nitrogen di tanah sini. Jadi pemupukan di awal-awal tuh sedikit-sedikit, nggak berani banyak-banyak. Kalau untuk jarak aplikasinya kemarin pakai kocor. Kocor apa? Dikocorkan. Oh, dikocor. Pupuknya tuh dikasih air, dilarutkan dengan air, kemudian dikocorkan di setiap lubang-lubang. Kalau sekarang berarti tinggal pakai kalium ya mas? Dikasih kalium ya? Kalium yang banyak biasanya kalau ini. Tapi kalau kebanyakan juga bahaya juga sih sebenarnya. Bahayanya apa mas? Kalau saya takut overdosis juga ya. Yang bagus sih enggak usah banyak-banyak tapi sering gitu. Biasanya 5 hari. Kalau mau dikasih sedikit-sedikit 3 hari sekali enggak apa-apa. Yang bagus tuh sedikit-sedikit tapi rutin. Kalau untuk tanaman kayak gini ngasih pupuknya sedikit-sedikit tapi rutin, jangan lalu ngasihnya jarang-jarang banyak. Langsung banyak gitu ya? Itu sumber penyakit dari situ biasanya. pH tanah turun. pH ya? Keasaman ya mas? Jamur masuk, apalagi intensitas hujan tinggi, kelembapan tinggi. Oh iya, sekarang masih musim hujan. Kalau musim hujan kan kendalanya di jamur. Iya betul. Kalau musim panas namanya kutu kebul lah yang paling. Kutu kebul. Jamur banyak sekali ya mas kalau musim hujan begini ya? Mas Heri, ini saya mau tanya mas, kenapa kok Mas Heri memilih jadi petani melon dan semangka? Kenapa nggak jadi petani kayak padi kayak gitu, apa yang lain gitu? Lebih ke hobi sih, lebih ke suka sih. Kalau nggak tahu juga sih, kalau soalnya dari awal mulai nanam tuh di hortikultura. Sebenarnya kalau suruh milih, kalau lebih suka nanam timun. Nah, timun tuh cepat, panennya cepat, perawatannya lebih cukup mudah lah kalau timun. Tapi soal harga jual mas, harga jual itu mungkin yang jadi pertimbangan kan memang dari harga jual ya. Kalau timun di sini harganya tuh ngeri. Kalau dulu di Kalimantan lebih suka timun saya, soalnya harganya lumayan. Kalau di sini tuh nyari-nyari tanaman yang harganya lumayan, tanaman horti lah khususnya yang harganya lumayan tuh emang ya melon nih lah yang agak lumayan harganya. Makanya ini belajar dulu ini melon sama semangka. Kalau semangka masih lumayan juga sih. Timun di sini tuh kalau udah banjir ibaratnya panen raya tuh harganya tuh sampai Rp500 per kilonya. Per kilo timun Rp500 mas. Waduh, tengkulak yang benar-benar mencekik petani ya. Ya repot juga sih. Soalnya yang kalau di Jawa ini kan petani cukup banyak. Kalau udah barang terlalu banyak emang daripada susah dijual kan tetap harganya turun. Betul ya, betul. Ilmu ekonominya kan kayak gitu. Iya, makanya itu mas. Ini kalau saya tahu ya,
Tahu saya sih karena ya itu petani kebanyakan ya pengen barangnya itu langsung kejual kan. Iya. Nah, makanya dia rela menjual walaupun harga ya relatif lebih rendah. Mungkin dari harga yang sewajarnya. Cuma yang jadi pertimbangan kan harga pupuk. Nah, itu Lumayan mahal. Sementara pupuk subsidi ini ada jatahnya masing-masing. Kalau kayak saya kan bukan termasuk kelompok tani sih, orang baru juga istilahnya. Tapi masih Kurang dapat Mas. Masih bisa nggak dapat. Oh, nggak dapat ya pupuk subsidi ya? Soalnya kalau pupuk subsidi itu kan harus pakai kartu tani, harus punya kelompok tani. Oh, begitu. Kalau pupuk non subsidi kan harganya lumayan semua di sini. Mau di mana sih sebenarnya harganya mahal semua, Indonesia lah khususnya. Kisaran Kalau berapa? nanam tanamannya, istilahnya milih tanamannya enggak bener-bener KO, bener-bener KO. Soalnya sini modal tanamnya lumayan. Iya. Jualnya mah yang Soalnya penting nggak malah sesuai. balik modal itu udah alhamdulillah ya Mas. Iya kalau pas harga anjlok. Anjloknya. Cuma enaknya di Holti ini kan kalau pas ketemu harga, kalau pas ada rezeki ketemu harga mahal itu masih lumayan daripada ibaratnya padi. Kalau padi harga stabil, tapi kan ya enggak jarang lah dapat harga yang tinggi itu jarang. Tapi harga rendah juga jarang. Kalau Holti ini kalau pas rezeki dapat harga tinggi itu tinggi benar. Kalau pas rendah benar, ambruk benar lah ibaratnya. Selain selain melon, tanaman hortikultura itu apa Mas? Misal apa? Banyak. Anggur itu masuk apa tidak Mas? Anggur masuknya ke buah, enggak, bukan Holti ya. Oh, bukan horti ya? Tanaman tahunan lah kalau anggur. Oh, kalau melon ini bukan tahunan ya Mas? Bukan, melon sekali panen dah selesai. Oh, Paling 2 bulan dah selesai. mengulang dari awal lagi Mas ya? Nanam lagi. Itu yang disebut horti itu ya? Sekali nanam, babat habis, beli bibit lagi. Ya Nanam lagi gitu nanam sekali dah selesai. Ya walaupun sekarang sudah banyak yang mengembangkan melon sampai panen berkali-kali sampai 1 pohon dibuahkan banyak. Cuma kan itu kan masih baru, kita belum paham. Secara kalau konvensionalnya itu kan 1 kali tanam 1 kali panen, melon, semangka. Kalau timun ya berkali-kali panen. Dia soalnya setiap ruas tuh biasanya dapat buah 1, 2 gitu. Dari ruas bawah sampai ruas ujung tuh, sampai ujung tanaman tuh bisa panen kalau timun. Pare, gambas juga tuh. Nah, kembali lagi ke melon Mas. Ini kalau saya boleh tahu, misalkan panen serempak Mas, ini bisa terjual berapa Mas? Kalau perkiraan sih kalau normal, kalau buahnya super sih, kalau ini kan populasinya sekitar 500-600an. Buah? Nah, 600 lubang, Oh, lubang ya. 600 tanaman, sekitar segitu. Kalau normalnya sih 1 tonan lah. 1 ton itu Mas, ini dengan lahan berapa ini Mas? Lahan berapa ini? Nggak tahu nih. Lahan ya seginilah. 15-20 lah. 15-20. Dengan tanaman berapa tadi? Sekitar 500 sampai 500 itu bisa menghasilkan 1 ton Mas ya? Normalnya sih Normal. harusnya gitu, cuma ini belum dapat normalnya ini. Tanaman 2 kali, yang pertama kemarin cuma dapat 30%-nya. 30% Mas. 70%. Kalau yang kedua ini enggak tahu ini pun kayak gini. Ya, yang penting disyukuri lah. Sendandaknya modal balik, ilmu dapat. Betul. Sambil belajar, sambil Nah, mengaplikasikan ya, Mas. iya. Kalau misalkan 1 buah itu Mas, itu kalau harga pasaran di sini berapa Mas? Kalau pengepul sih rata-rata harga kisaran 5.000 sampai 8.000 Per kilo atau per per buah? kilo. Per kilo ya? Kalau ecer di atas 10.000 lah. 15 biasanya yang sering tuh 15.000 per kilonya. Kalau yang kemarin tuh saya ecer 12.000 per kilo.
12.000 eceran Mas ya? Ecer sendiri. Dijual langsung ke konsumen ya? Langsung ke konsumen. Soalnya barang pun nggak banyak. Mau manggil pengepul pun tanggung. Ya betul. Berarti prospek nanam melon ini bagaimana Mas? Sebenarnya bagus sih, cuma ya melon ini kan banyak kendalanya. Kalau nanamnya asal-asal ya enggak panen. Cuma kalau potensi hasilnya lumayan bagus melon. Memang ya resiko besar, hasilnya apa? Resiko hasilnya besar, resiko gagalnya pun besar. Oh iya ya, ada semacam istilah Mas ya. High risk, high return ya. Iya. Oh iya. Soalnya daripada tanaman-tanaman lain kan termasuk apa? Istilahnya modalnya ini lumayan melon. Ini rencana Mas Heri mau bertahan di melon sampai kapan Mas? Sampai bisa Sampai panen maksimal sesuai harapan. Oh, Ini kan masih tahap belajar. Jadi kalau ada penyakit-penyakit kayak gini udah lah. Ini untuk pembelajaran. oh masih diobservasi Mas ya istilahnya ya. Kalau kita, soalnya saya koneksi di sini juga masih kurang, masih baru lah termasuk. Lama di Kalimantan, jarang pulang. Sekali di sini nanam. Di sini pun baru inilah nanam kayak gini. Istilahnya linknya belum banyak. Teman-teman yang kayak ini belum banyak yang nanam melon. Di sini pun belum ada yang pernah nanam melon daerah sini. Baru beberapa lah. Oh belum ada Mas? Di Mojolawaran belum ada Mas? Setahu saya sih belum pernah ada. Kalau mungkin di sawah kali ya Mas? Di sawah kali ya? Yang di sawah itu? Belum pernah dengar sih saya. Kalau ada orang nanam melon. Kalau semangka sih udah ada lah. Oh, berarti jadi udah ada yang bisa ditanya gitu. Kalau melon nih belum ada yang bisa ditanya. oh wah berarti ini kalau Mas memang bisa, maksudnya apa namanya, bisa maksimal di sini, bisa jadi ahlinya di Mojolawaran nih Mas? Iya enggak juga. Kita semua kan belajar. Iya. Enggak, maksudnya kan di sini belum ada. Otomatis ketika ada satu ya kan, dan berhasil panen maksimal, ya kemungkinan besar bakal banyak petani yang ikut gitu kan. Iya. Harapan Mas ke depan gimana Mas? Untuk para petani ini, terutama di Mojolawaran. Sebenarnya Mojolawaran tuh bagus sih tanahnya. Cuma orang-orangnya masih apa namanya? Udah biasa nanam ini ya nanam ini gitu. Belum berani mencoba tanaman lain. Di sawah kan biasanya padi, kalau habis padi kan kacang, kedelai. Soalnya di sini pun kendalanya air kalau di sawah tuh. Kalau udah musim kemarau tuh, air susah sini. Oh, iya. Ada hujan ya habis air biasanya. Kalau tanaman-tanaman kayak gini kan butuh air yang banyak. Tapi nggak boleh lembab juga Mas ya? Nggak boleh terlalu banyak juga. Dibilang butuh air, dibilang nggak butuh air dia. Cuma harus ada air, wajib air harus ada. Wajib ya? Di sini udah ada, cuma di greenhouse. Kalau open field kayak gini memang belum ada lah. Untuk skala besar belum pernah lihat saya. Kalau untuk skala rumahan sih ada lah beberapa orang nanam. Ini terakhir Mas Heri. Ini harapan Mas Heri soal pertanian hortikultura terutama melon ini bagaimana Mas? Ke pemerintah lah pertama. Yang utama sih pupuk lah. Biasanya pupuk kan udah mahal, barangnya susah. Terus pemasaran? Kalau pemasaran sih udah lumayan bagus di sini. Oh sudah ada yang menabung ya Mas ya? Pengepulnya Pengepul ya. Udah lumayan bagus lah, harga pun masih standar lah. Standar. Nggak begitu ini Mas ya? Nggak begitu mencekik ya? Iya. Paling pupuk sih itu yang agak menjadi keluhan petani lah. Pupuk non subsidi ya harganya mahal, pupuk subsidi susah.
barangnya pun susah biasanya. Makanya kadang kita ngakali sama pupuk-pupuk organik itu bikin sendiri, Racik sendiri ya Mas ya? ngacik sendiri, fermentasi biasanya. Tapi kalau kita bandingkan dengan pupuk yang beli itu gimana Mas? Daya keefektifan lah. Karena kita nggak punya alatnya, keterbatasan alat, pupuk organik agak kurang efektif kadang. Kalau pupuk sintetik kan dia takarannya kan udah ada dari pabriknya, udah dikasih tahu takarannya. Kalau pupuk organik ini kan perlu takaran yang pas juga. Jadi kita belum punya alatnya untuk mengukur takaran yang pas. Jadi kita ya asal-asal nyoba-nyoba gitu. Makanya cara efektivitasnya agak kurang. Soalnya masih coba-coba, harus coba-coba dulu baru nemu dosis yang tepat biasanya. Manual lah istilahnya. Ya. Untuk para petani bagaimana Mas? Petani pemula. Kalau petani pemula melon, intinya nanam dulu sih. Jangan takut untuk nanam. Yang penting nanam dulu. Kalau bisa, kalau ada yang bisa ditanya, datang saja, tanya-tanya ke orang yang udah berpengalaman. Tanya bagaimana pemupukannya, bagaimana penyepraiannya, semuanya lah perawatan ditanya-tanya. Semua petani ini terbuka biasanya untuk para pemula. Nggak usah takut untuk nanam. Intinya telaten, tepat waktu, jangan panik. Dan terus belajar Mas ya? Belajar. Pokok yang udah ekspor pun kalau ditanya pasti belajar dia masih. Soalnya tanaman ini kalau menurut saya pribadi lah nggak ada kata istilahnya ahli, itu nggak ada. Semuanya masih belajar. Soalnya penyakit pun, hama penyakit pun dia terus berkembang. Jadi kita harus terus belajar juga. Terima kasih Mas Heri sudah memberikan banyak ilmunya dalam perhortikulturaan, terutama di melon dan semangka. Ya, di lain waktu mungkin kita bisa sambung lagi ya Mas ya. Oke. Di frekuensi dan gelombang yang sama. Salam Mas. Terima kasih Mas. Salam. Oke. Salam. Salam apa? Salam biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.